Halo, ketemu kembali dengan video pembelajaran matematika. Untuk topik kali ini kita akan bahas mengenai operasi bentuk aljabar dengan topik matematika di kelas 7. Operasi bentuk aljabar. Pengertian. Bentuk aljabar adalah suatu bentuk matematika yang penyajiannya memuat variabel atau peubah untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Inilah pengertian dari bentuk aljabar. Sekarang coba perhatikan contoh-contoh dari bentuk aljabar itu seperti apa. Ya, yang pertama P tambah 5. Ini adalah bentuk aljabar yang mana dikatakan variabel itu mewakili bilangan yang belum diketahui. Jadi di sini P tambah 5, bilangan di sini P ini belum ada diketahui. Tapi seandainya di sini 2 tambah 5 berarti sudah dapat disimpulkan sama dengan 7. Maka ini yang dikatakan bentuk aljabar. Yang mana lagi? B kurang 5. 2x tambah 5, boleh juga 3x tambah 4, Y kurang 1. Dan 2M kurang 3N tambah 5. Ya, inilah yang dikatakan P, B, sedangkan X di sini, untuk di sini X dan Y, di sini M dan N, inilah disebut sebagai variabel atau sama dengan peubah. Inilah yang disebut dengan variabel, yang artinya mewakili bilangan yang belum diketahui. Di sini bilangannya belum diketahui. Tapi kalau seandainya di sini 2 tambah 5 berarti sudah dapat bahwa sama dengan 7. Ya, inilah pengertian dari variabel. Maka bahwa disimpulkan bahwa variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Yaitu di sini P belum diketahui nilainya. Baik pun itu B atau X, Y, dan M dan N. Variabel dilambangkan dengan huruf kecil. Ini boleh diperhatikan ya, bahwa variabel ini selalu dilambangkan dengan huruf kecil. Kita lanjutkan dengan unsur-unsur aljabar. Coba perhatikan bentuk aljabar berikut ini. 2x tambah 5. 2x tambah 5, di sini yang perlu ketahui unsur-unsurnya yang pertama. X-nya itu adalah variabel, sedangkan bilangan yang di depan variabel ini, 2 itu disebut koefisien. Sedangkan yang tidak ada variabelnya itu disebut konstanta. Ya. Maka dari sini, bahwa suku adalah bentuk aljabar yang dipisahkan oleh tanda tambah atau kurang. Ada beberapa pengertian. Yang kedua, ada pengertian dari variabel. Variabel itu adalah huruf yang digunakan sebagai pengganti suatu bilangan. Gimana dengan koefisien? Koefisien adalah bilangan yang ada di depan variabel. Koefisien itu bilangan yang ada di depan variabel. Sedangkan konstanta adalah bilangan yang tidak mempunyai variabel. Ini ada 4 unsur yang perlu dipahami di dalam bentuk aljabar. Oke, perhatikan contoh 2P tambah 3Q kurang 1. Yang pertama di sini pengertian suku. Ya, suku adalah bentuk aljabar yang dipisahkan oleh tanda tambah atau kurang. Berarti di sini kita cari suku. Ada berapa suku? Ini pertama. 1, ini 2, dan 3. Ini tanda kurangnya minusnya ikut ya. Berarti sukunya ada 2P, huruf kecil ya P-nya. Sedangkan yang kedua 3Q, yang berikutnya minus 1. Inilah merupakan sukunya, ada 3 bagian. Ya, kalau yang di atas ini tadi sukunya ada 2. 1 itu 2X. Satu lagi adalah positif 5. Ya, itu untuk penentuan suku. Yang kedua, ada kata variabel. Variabel itu adalah huruf yang digunakan sebagai pengganti suatu bilangan, yaitu huruf apa? P,
dan Q. Di sini Q, ya. Q-nya huruf kecil, P dan Q huruf kecil ya. Koefisien. Koefisien adalah bilangan yang ada di depan variabel. Di sini variabelnya ada P, di depannya bilangan berapa? Berarti koefisiennya 2. Di sini Q, bilangan depannya ada berapa? 3, berarti koefisiennya adalah 3. Ya. Sedangkan minus 1, inilah yang disebut sebagai konstanta, ya. Minus 1 inilah yang disebut dengan konstanta, ya. Oke, inilah unsur-unsur dari bentuk aljabar. 4m kuadrat kurang 5mn tambah n kurang 2. Kita tentukan dulu dari sini yang mana suku. Dari 4 bagian tadi kita harus tentukan suku, baru kita tentukan variabel, kita tentukan koefisien, dan kita tentukan konstantanya. Maka dari sini, maka suku adalah ini, kita bagi pertama 4m kuadrat, ya. Yang kedua, ini tanda minusnya ikut ya, kurangnya. Yang ketiga ada n, dan yang keempat adalah minus 2. Maka itu untuk sukunya. Sedangkan variabel adalah pengganti bilangannya, yaitu m dan n. Hanya variabel huruf m dan n, ya. Koefisien, kita lihat koefisien yang di depan variabel, yaitu 4, ya. Selanjutnya ini minus 5, ya. Dan satu lagi di depan n, ini tidak dituliskan, itu artinya 1. Sedangkan konstanta yang tidak ada variabelnya adalah minus 2. Ya, itulah untuk penentuan suku, variabel, koefisien, dan konstanta. Ya, untuk contoh yang berikutnya, 2x pangkat 3, 4x pangkat 2, kurang 3x kurang 6. Sukunya, suku adalah yang pertama 2x pangkat 3. Ini. Yang kedua, 4x kuadrat. Yang ketiga, minus 3x. Dan yang keempat adalah minus 6. Itulah sukunya. Sedangkan variabel adalah hanya x, variabel x. Koefisien yang di depan variabel, yang di depan x pangkat 3 adalah 2, koefisiennya 2. Yang di depan x pangkat 2 adalah 4, ya. Yang di depan x adalah minus 3, minus 3. Dan minus 6 ini adalah konstanta, ya. Inilah pengertian atau cara menentukan suku, variabel, koefisien, maupun konstanta. Suku-suku sejenis. Di dalam bentuk aljabar ada beberapa suku-suku yang sejenis. Yang seperti apa yang dikatakan suku-suku sejenis? Coba diperhatikan. Suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel yang sama, ya. Suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel yang sama. Perhatikan, dari dua contoh ini coba kita tentukan suku-suku yang sejenis. Kita mulai dari sini. 8x, ya. Arti 8x sejenis dengan 8x sejenis dengan, lihat yang sama, x, variabelnya x ini. Berarti minus 3x, ya. Selanjutnya 5xy. 5xy sejenis dengan ini xy, ya. xy berarti sejenis dengan 2xy. Ya. Di sini ini sebagai konstantanya. Sedangkan yang contoh yang kedua, kita cari variabel yang sama. Di sini ada 2p kuadrat, yang sama ada p kuadrat. Ini p kuadrat tapi di sini ada q, berarti ini bukan variabel yang sama. Berarti sama dia di sini. Yang sama-sama p kuadrat, berarti 2p kuadrat itu sejenis dengan
dengan minus 3P kuadrat ya. Yang kedua, 4P kuadrat Q. 4P kuadrat Q sejenis dengan 4P kuadrat Q, P kuadrat Q. Ini P kuadrat Q, berarti minus 6P kuadrat Q. Yang berikutnya 7P Q kuadrat. 7P Q kuadrat tidak ada kawannya, berarti tidak ada kawannya yang sejenis. Maka inilah bentuk aljabar yang sejenis. Jadi, kalau dikatakan dia sejenis, itu variabelnya yang sama, variabel yang sama. Lanjut dengan operasi aljabar. Untuk pertemuan kali ini, saya akan coba yang pertama penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Ya, langkah-langkah untuk penjumlahan atau pengurangan bentuk aljabar. Yang pertama, jika ada tanda kurung, maka semua sukunya dijabarkan terlebih dahulu. Langkah kedua, kumpulkan suku sejenis. Yang ketiga, jumlahkan atau kurangkan. Jumlahkan atau kurangkan. Oke, coba diperhatikan dulu. Ada di sini ayam, 1 ayam, 2 ayam. Ada 3 ekor ayam, tambah lagi di sini ada 5 ekor ayam. Di sini ada 3 ekor ayam, sedangkan di sini ada 5 ekor ayam. Sekarang pertanyaan, ada berapa ekor semua ayam? Oke, berarti jumlah ayamnya semuanya ada 8. Ya, ada 8 ayam. Jika ini kita buat ke dalam bentuk aljabar, bahwa ini 3 ayam, berarti bisa saya singkat misalkan 3A, 3 ayam tambah, ini ada 5 ayam, 5 ayam sama dengan 8 ayam. Dari sini coba diperhatikan, 3A tambah 5A sama dengan, jumlahkan aja koefisiennya. Ya, 3 tambah 5 adalah 8A. Maka ini cara menjumlahkan atau nantinya mengurangkan bentuk aljabar. Dengan konsep dari gambar ini bisa kita pergunakan juga di contoh berikut. 3A tambah 5A berarti 8A. Ya, koefisiennya dijumlahkan karena dia sejenis. Demikian juga untuk ini contoh 4x tambah 5x sejenis. Ya, variabelnya sejenis, berarti 4 tambah 5 sama dengan 9x. Gimana contoh yang kedua? 8m dengan 3m sejenis, sama-sama m ya. Berarti kurangkan koefisiennya karena di sini kurang. 8 kurang 3 adalah 5m. Ya. Sedangkan yang nomor 3, 7b, variabelnya b, di sini juga b, di sini juga b, berarti dia sejenis. Maka langsung boleh kita selesaikan dulu satu-satu. 7 kurang 2, ya, 7 kurang 2 sama dengan 5, ya, 5b tambah dengan 5b, ini tambah, ya, tambah 5b, berarti 5b tambah 5b sama dengan 10b, ya. Inilah cara menjumlahkan atau mengurangkan bentuk aljabar. 2x kuadrat kurang 3y kuadrat kurang 3 tambah 6x kuadrat tambah 7x kuadrat kurang 4. Jadi di sini, jika peserta didik sekalian sudah paham, sekarang langkah pertama tadi kita cari dulu yang sejenis. Ini 2x kuadrat, di sini variabelnya x kuadrat, sejenis dengan nih x kuadrat, ya. Berarti langsung saja jumlahkan koefisien yang di depannya. 2 tambah 6 sama dengan 8x kuadrat. Oke, sekarang kita lihat yang berikutnya. Ini, ingat ya, tanda di depannya ikut. Minus 3y kuadrat, di sini dia positif 7y kuadrat.
Jadi kita lihat minus 3 di sini tambah 7. Minus 3 tambah 7 adalah 4. Berarti 4y kuadrat. Ya, minus 3 tambah 7 adalah 4, positif 4. Sekarang selanjutnya, ini konstanta, minus 3. Di sini minus 4. Minus 3 kurang 4, atau minus 3 minus 4 berarti minus 7. Inilah jawabannya. Jadi artinya kita lihat dulu yang variabel sejenis. Oke, coba kita lihat yang bagian kedua. Ya, 4a kuadrat tambah 3b kuadrat tambah 2ab kurang 6a kuadrat kurang 7b kuadrat kurang 4ab. Kita lihat dulu yang sejenis. Ya, saya kurungi. 4a kuadrat, yang a kuadrat ya ini. Ingat, jangan kelupaan tanda ya, tanda yang di depannya. Berarti sama-sama a kuadrat variabelnya 4 kurang 6. 4 kurang 6 adalah minus 2 ya. Jadi di sini peserta didik sekalian, penjumlahan bilangan negatif dan positif itu harus diingat ya, yang udah diajar di bab-bab pertama. 4 kurang 6 sama dengan minus 2a kuadrat. Sekarang kita lihat 3b kuadrat, b ya, ini minus 7. Jadi 3 di sini minus 7. 3 kurang 7 berarti minus 4b kuadrat ya. Selanjutnya 2ab. Variabelnya sama AB ya, di sini AB, berarti di sini juga AB. Ini sama. Maka lihat koefisien di depannya, di sini 2 ya. 2 kurang 4 ini. 2 kurang 4 adalah minus 2 AB. Inilah cara menyederhanakan bentuk aljabar yang seperti ini. Ini ada dalam kurung ya. Tadi ketentuan kalau dalam kurung selesaikan dulu pertama. Kita buka kurungnya. Caranya kalikan ke dalam. Ya. 3 kali 4 adalah 12. Berarti 12x. Yang pertama. Yang kedua, kalikan ke sini. 3 kali minus 5, minus 15. Minus 15y. Oke, yang ini kalikan. Ini tanda minusnya ikut ya. Minus 4 kali 2 minus 8. Minus 8x ya. Terus ini kalikan. Minus minus. Minus kali minus itu adalah positif ya. Berarti positif jadi tambah. 4 kali 3 adalah 12. 12y. Setelah dapat ini, kita cari variabel yang sejenis. Nah, ini dulu sejenis. X. Ini sejenis dengan ini. X. Ya. Maka 12 kurang 8 itu adalah, ini kan 12. Di sini minus 8. Berarti 12 kurang 8 adalah 4. 4x ya. Ini minus 15. Y. Ini positif 12. Y. Minus 15. Minus 15 tambah 12. Minus 15 tambah 12 adalah minus 3. Minus 3y. Inilah jawabannya. Ya. Yang keempat ya. Ini juga sama. Kita kalikan dulu ke dalam ya. Oke. 2 kali 3 adalah 6x kuadrat. Selanjutnya kita kalikan. Kurang 2 kali y berarti 2y kuadrat. Oke. Kalikan kurang 6. Dari mana 6? Itu 2 kali minus 3 ya. Oke, sekarang ini tambah. Tambah, kita kalikan ke dalam 4 kali 2, 8x kuadrat. Kalikan 8 kali 3, 12. 12 y kuadrat.
kalikan 4 kali minus 1 minus 4. Oke, setelah dapat ini, langkah selanjutnya kita cari variabel yang sama. Ya, saya coba ganti warnanya dulu ya. Ini ada 6x kuadrat. Sedangkan di sini yang x kuadrat ini positif 8x kuadrat. Berarti sama artinya dengan koefisien depannya 6 tambah 8, yaitu ya 14x kuadrat. Ya, yang kedua ini minus 2y kuadrat. Sedangkan di sini positif 12y kuadrat. Sama-sama y kuadrat berarti minus 2 tambah 12. Minus 2 tambah 12 berarti positif 10 tambah 10 ya. 10y kuadrat. Sekarang konstantanya minus 6 dengan minus 4. Minus 6 dengan minus 4 adalah minus 10. Inilah menentukan atau menyederhanakan bentuk akar yang bentuknya seperti ini. Oke, kita coba dengan contoh yang berikutnya. Tentukan penjumlahan dari 8A tambah B 3B dengan 5A kurang 4B. Jadi kalau kita buat ini bentuknya seperti ini. 8A ya tambah 3B. Tambah penjumlahan, katanya penjumlahan berarti tambah 5A kurang 4B. Oke, sekarang yang pertama kita cari variabel yang sama atau yang sejenis. Ini 8A. Di sini dia 5A. 8A tambah 5A adalah 13A. Yang kedua, di sini ada 3B. Di sini minus 4B. 3 sejenis ya, 3 minus 4 atau 3 kurang 4 adalah minus 1B. Jadi satunya nggak usah dituliskan ya, minus 1B. Atau 13A kurang B. Oke, gimana dengan yang kedua? Tentukan pengurangan. Pengurangan 8A tambah 3B oleh 5A kurang 4B. Jadi kalau kita susun ini berarti 8A tambah 3B itu dikurang dengan 5A. Maka langkah pertama kita buka kurungnya dulu ya. 8A tambah 3B. Oke, kurang, ini kalikan minusnya ke dalam ya. Kurang 5A. Ya, jangan langsung dibentuk buka kurungnya tapi tidak dikalikan tanda yang di depan. Minus kalikan ke sini. Minus 4B. Minus-minus itu jadi positif, berarti tambah 4B. Sekarang bandingkan yang di atas dan yang di bawah. Yang di atas tadi masih pakai kurung, sekarang yang di bawah ini tidak ada kurungnya lagi. Ya. Maka langkah selanjutnya ini kita cari variabel yang sama. Di sini 8A. Di sini dia minus 5A. Berarti 8A kurang 5 berarti 3A. Sedangkan yang berikutnya yang B. Ini 3B positif ya. Ini 4B. Positif. 3 tambah 4 adalah 7B. Maka tambah 7B. Oke, itulah cara penyelesaiannya. Sekarang coba peserta didik sekalian, coba diperhatikan untuk contoh yang selanjutnya ya. Kurangkan 3x kurang 5y dengan 8x kurang 4y. Berarti artinya 3x ya kurang 5y ini kurang 8x kurang 4y. Sama dengan yang tadi ya, untuk adik-adik sekalian. Kita buka kurungnya dulu, berarti harus kita buka kurungnya, tanda yang di luar harus dikalikan ke dalam kurung. 5y ini kalikan minus 8x
Oke. Minus minus jadi positif ya. Minus minus sama seperti yang tadi. Minus minus jadi positif berarti tambah 4Y. Oke, sekarang kita lihat yang sejenis ya. Ini X, ini minus 8X. Berarti 3 kurang 8 adalah minus 5X. Sedangkan Y-nya ini minus 5Y. Sedangkan di sini positif 4Y. Minus 5 tambah 4 itu adalah minus 1. Minus 1-nya nggak usah dituliskan. Berarti minus Y. Inilah jawabannya. Ya, itulah cara menentukan hasilnya. Biar lebih sederhana lagi. Sekarang gimana dengan yang keempat? Biar makin jelas lagi ya. Kurangkan 2P kurang 5 dari. Ini ada kata dari ya. Dari 10P tambah 6. Yang artinya ini, artinya menjadi seperti ini. Ya. 10P tambah 6 kurang. Iya. Ini jadi kurang 2P kurang 5. Oke. Ya, karena dibilang kurangkan 2P kurang 5 dari. Ya, maka dari sini kita buka kurungnya lagi. 10P tambah 6, buka kurungnya sama seperti tadi, kurang 2P ya. Ini minus-minus jadi positif, tambah 5. Coba dilihat yang sejenis. Yang sejenis 10P dengan minus 2P. Maka 10 kurang 2 adalah 8P. Yang berikutnya, positif 6 dengan positif 5. Berarti 6 tambah 5 adalah 11. Maka inilah cara penentuannya. Kita lanjut untuk operasi aljabar yang berikutnya, perkalian dan pembagian. Ya, perkalian dan pembagian. Untuk topik ini akan saya batasi dengan perkalian ya. Nanti di pertemuan selanjutnya akan saya lanjutkan dengan pembagian untuk bentuk aljabar. Arti perkalian berikut. 5 kali 5 itu artinya 5 pangkat 2. 5-nya adalah 2 kali ya dalam perpangkatan. M kali M berarti artinya M pangkat 2. Sedangkan di sini 3N kali 4N itu artinya kalikan dulu koefisiennya. 3 kali 4 12 berarti 12N pangkat 2. Maka di dalam perkalian ya, A buka kurung B tambah C sama dengan caranya kalikan ke dalam kurung. A kali B terus A kali C. Demikian juga untuk pengurangan. A kali B kurang A kali C. Kalau dia koefisien konstantanya di luar, K ada konstanta di luar, K kali AX tambah B cukup, kalikan aja juga K kali AX dan K kali B. Oke, contoh yang pertama, 4 kali 2X kurang 5. Sama dengan ketentuan ini, berarti kita kalikan 4 kali 2X. 4 kali 2 adalah 8, berarti 8X. Ya, baru 4 kali minus 5, berarti minus 20. Inilah jawabannya, cara perkaliannya. Gimana dengan yang nomor 2? Sama saja ya, kalikan. Sama dengan minus 2 kali 5 minus 10. Coba diperhatikan, minus 10. Kita pertama kalikan dulu yang koefisiennya ya. X kali X berarti X kuadrat. Yang kedua, kalikan ini ke sini. Koefisiennya dulu. Minus 2 kali minus 3. Ini ada minus ya. Minus 2 kali minus 3 jadi positif. Positif 6. Oke, X kali Y berarti X kali Y, XY. Inilah bentuknya ya. Itu caranya kita kalikan langsung ke dalam. Oke, coba dengan nomor 3. Bentuknya seperti ini, gimana caranya? Gimana ya untuk penentuannya? Coba diperhatikan. Sama halnya ya. Kita kalikan dulu satu-satu. X kali X berarti X kuadrat.
Selanjutnya, X kalikan dengan 3, ini positif ya, berarti positif 3X. Selanjutnya, positif 2 kalikan dengan X, berarti positif 2X. Selanjutnya, positif 2 kalikan dengan 3, berarti positif 6. Jika udah dapat seperti ini, tinggal kita lihat ada nggak variabel yang sejenis. Lihat sejenis, ini ada 3X, sejenis dengan 2X, berarti bisa kita gabung. Maka kita pindahkan menjadi X kuadrat. Oke, 3X dan 2X berarti 5X. Tambah 6. Iya, inilah caranya perkalian di bentuk aljabar. Oke, gimana dengan yang nomor 4? Ya, sama halnya kita kalikan dulu. 2X kali 3X, 2 kali 3 adalah 6, berarti 6X kuadrat. 2X kalikan ke sini, ke minus 2. 2X kali minus 2 berarti minus 4X, ya. Kalikan ini udah, sekarang 1 kali 3X berarti 3X ya, positif ya. Oke, 1 kalikan ke minus 2. 1 kali minus 2 adalah minus 2. Sekarang sama yang seperti yang tadi, lihat dulu yang sejenis. Ini sejenis, minus 4X dan positif 3X. Maka kita tuliskan 6X kuadrat, ya. Minus 4 tambah 3. Minus 4 tambah 3 itu adalah minus 1. Minus 1X. Satunya nggak usah dituliskan ya. Kurang 2. Itulah caranya. Gimana dengan yang contoh yang kelima? Oh iya, ini 5 ya. Contoh kelima. Sedangkan di sini nanti ini contoh yang keenam. Ya. Untuk contoh yang kelima, sama halnya juga. Contoh yang kelima kita kalikan 2X kali 5X berarti 10X kuadrat. 2X kuadrat. Oke, kalikan 2X kali 4 berarti 8X. Selanjutnya minus 3Y kali 5X berarti minus 3 kali 5 itu adalah minus 3 kali 5 adalah 15 ya, berarti 15 ya, XY. Dan yang berikutnya minus 3Y kalikan dengan 4. Minus 3 kali 4 adalah minus 12. Minus 3 kali 4 itu ya adalah minus 12Y. Sekarang coba diperhatikan. Ada nggak koefisien yang sejenis? Sekarang coba diperhatikan. Ada nggak variabel yang sejenis? Di sini X kuadrat, di sini X, di sini XY, di sini D adalah Y. Kalau tidak ada yang sejenis, berarti penyelesaiannya sampai di sini. Oke, ya. Sekarang gimana dengan contoh yang ke-6? Kita kalikan dulu. Saya buat di sini. 5A kali 2A. 5 kali 2 adalah 10. Berarti 10A kuadrat. Selanjutnya 5A kalikan ke sini, ke minus 4B. Minus ya. 5 kali minus 4 adalah 20. 20AB. Oke, sekarang ini minus 3B ke 2A. Minus 3 kali 2 berarti minus 6. AB. Selanjutnya, minus 3 kali minus 4 ini. Ya, ini ke sini. Minus 3 kali minus 4. Minus kali minus positif ya. Berarti positif 3 kali 4 adalah 12B kuadrat. Oke. Sekarang dari pernyataan ini, dari bentuk aljabar ini, A kuadrat
kurang, ini minus 20 minus 6, berarti minus 26. 26 AB. 26 AB tambah 12 B kuadrat. Ya, inilah bentuknya. Bentuk sederhana dari bentuk aljabar berikut ini. Oke, inilah beberapa contoh untuk perkalian. Untuk selanjutnya, untuk pembagian akan saya bahas kembali di video selanjutnya tentang pembagian dan perpangkatan untuk bentuk aljabar. Untuk berlatih, saya lampirkan di sini beberapa soal, silakan dikerjakan. Ya, dilatih untuk mematangkan kemampuan kamu tentang operasi bentuk aljabar dan menyederhanakan dalam penjumlahan, pembagian, maupun perkalian. Terima kasih. Sampai ketemu kembali di video pembelajaran matematika dengan topik-topik yang lain. Semoga bermanfaat.